Kita sudah melihat teman-teman hasil dari sidang kode etik untuk AKBP Akhirudin yang resmi di PTDH-kan atau pemberhentian dengan tidak hormat gara-gara ia membiarkan putranya melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa yang bernama Ken di Medan. Ini sangat disayangkan sekali ya. Tadi aku juga sempat ngobrol dengan beberapa temanku yang juga merupakan anggota militer ataupun juga polisi di Indonesia. Luar biasa aja saya zaman sekarang ya, dikit-dikit langsung di PTDH-kan. Sebenarnya ini sebuah pesan yang mau disampaikan dari Kapolri pada saat kasusnya Verdi Sambo, bahwa kita nggak bisa lagi main-main untuk urusan yang berhubungan dengan keviralan. So, sekarang itu menurut aku netizen tuh menjadi salah satu lembaga yang sangat penting sekali di Indonesia untuk pengawasannya. Boleh dibilang netizen itu adalah badan intelijen negara yang juga luar biasa. Nah, dalam sidang kode etik tersebut dinyatakan bahwa AKBP Akhirudin itu dinilai melanggar etika dengan tidak melerai penganiayaan yang terjadi ke Ken tersebut oleh putranya. Dan ada lagi yang menarik teman-teman, dari kepolisian, tepatnya di Reskrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Sumaryono mengatakan bahwa senjata laras panjang yang selama ini dikatakan oleh Ken dan teman-temannya bahwa mereka pada saat malam kejadian di dini hari tersebut, bahwa mereka tuh ditodongkan dengan senjata tersebut. Makanya mereka, teman-temannya ada 4 orang tidak berani menolong Ken karena mereka juga diancam dengan senjata tersebut. Dikatakan senjata laras panjang tersebut sudah ditemukan, dan dikatakan ditemukan itu adalah di kota Medan. Artinya mungkin dititipkan di salah satu rumah teman, kolega. Kemudian pada saat wartawan tanya dengan Kombes Sumaryono, ini senjatanya apakah senjata ilegal atau senjata seperti apa? Dikonfirmasi bahwa senjata laras panjang ini adalah senjata resmi milik kepolisian. Waduh, ini sudah tambah lagi ya, sudah PTDH-kan, kemudian sekarang sudah ada pemilikan senjata ini juga clear, karena beberapa teman-teman juga komentar sebelumnya, ada yang bilang, terutama dari wawancara dengan istrinya AKBP Akhirudin yang mengatakan tidak ada senjata tersebut. Akhirnya sudah dikonfirmasi sekarang senjatanya ada begitu. Nah, ini juga akan ada pasal yang dikenakan pada saat AKBP Akhirudin resmi di PTDH-kan. Pasal yang dikenakan untuk pidana umumnya adalah pasal 351 ayat 2 dan juga pasal 304. Nah, ini kan ancamannya di atas 5 tahun penjara. Jadi buat kalian tahu, kalau seseorang terkena ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun, itu harus dilakukan penahanan walaupun dia masih menjadi tersangka, karena tahapan sekarang kan adalah di pihak kepolisian. Kalau kepolisian sudah lengkap, ada 2 alat bukti, nanti diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan sudah lengkap, baru nanti akan disidangkan teman-teman. Nah, kalau untuk anaknya sendiri, AKBP Akhirudin kan anaknya juga sudah resmi menjadi tersangka teman-teman. Kalau untuk AKBP Akhirudin ini resmi menjadi tersangka itu sejak 2 Mei 2023. Dan ini menjadi satu hal pelajaran berat sekali ya buat masyarakat, terutama mereka-mereka yang berprofesi sebagai anggota kepolisian ataupun juga militer ataupun juga lembaga apapun. Kita nggak boleh semena-mena lagi ya. Bahkan aku melihat keterangan terbaru dari keluarga Ken yang mengatakan bahwa keluarganya mendapatkan serangan-serangan mistis. Kalian sudah lihat wawancara terbarunya di TV One ya. Di situ dikatakan bahwa rumahnya itu sekarang ada kayak sesajen, kayak jeruk purut yang dibelah 4, kemudian ada jarum-jarum bertebaran di mana-mana, dan menurut aku itu adalah salah satu cara menakut-nakuti. Namanya juga ya santet atau seperti itu. Kan tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang yang ditujukan. Nah, seperti ini sudah kena nih keluarganya Ken. Kenanya itu adalah ketakutannya. Walaupun mereka mengatakan kami tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, tetapi mereka melakukan langkah reaksinya adalah dengan membuat kayak kendurian di rumahnya. Nah, itu kan juga merupakan salah satu langkah untuk antisipasi dan juga sudah masuk nih rasa ketakutannya. Bahkan orang tua dari Ken sendiri, ibunya tepatnya mengatakan pada saat ada bungkusan yang berisi hal-hal tadi itu, dia nggak berani ngebuka, takutnya kalau saya megang, saya kena atau seperti apa. Itu juga sudah salah satu bentuk ketakutan. Bagi aku pribadi, aku percaya dengan hal seperti itu, tetapi aku yakin sekali, kalaupun kita percaya, bukan berarti kita itu yakin itu akan mengenai kita.
selama kita punya, ya paling tidak kita percaya dengan keyakinan kita, aku rasa sih hal seperti itu memang ada. Tetapi kalau kita yakin dengan keyakinan kita dan kita juga melakukan hal-hal yang benar-benar aja, lurus-lurus aja, aku yakin itu tidak akan mengenai kita. Juga ini kan juga masih dugaan yang teman-teman ya, siapa tahu aja yang mengirimkan ini adalah bukan dari pihaknya AKBP Akhirudin, tetapi adalah ada oknum-oknum di luar sana yang menjadikan kasus ini mereka numpang gitu untuk membuat kesan buruk. Nah, untuk masalah kayak perdamaian, memang keluarga dari Ken sudah dari awal dengan tegas mengatakan tidak mau berdamai seperti itu. Nah, aku juga setuju sih ya, nggak usah berdamai dalam hal urusan hukum, karena ini agar menjadi pelajaran gitu, tidak hanya untuk Adityanya saja, tetapi juga untuk masyarakat secara umum gitu. Kasus Ferdy Sambo aja yang berbulan-bulan kita kawal, ternyata juga masih banyak nih kasus-kasus yang seperti itu munculnya, kasus dari AKBP Akhirudin ini. Andaikan ya keributan antara kedua remaja ini tidak ada campur tangan dari AKBP Akhirudin, aku yakin sih tidak akan menjadi sebesar ini. Campur tangannya padahal ya simple ya, cuma diperlihatkan, ditonton, diawasi anak-anaknya untuk berkelahi. Ya kalau kita lihat dari video yang beredar, itu sih bukan perkelahian tapi adalah penganiayaan, dan ditegaskan lagi bahwa ada 4 saksi yang mengatakan mereka tuh ditodong dengan senjata tadi. Jadi AKB Akhirudin ini rasa sayangnya terhadap anaknya justru malah menjerumuskan anaknya menjadi tersangka, bahkan dia kehilangan pekerjaan, bahkan juga harta-harta yang diduga adalah harta tidak benar dari hasil-hasil ilegal sekarang juga sedang dikejar sama pemerintah. Yang terakhir teman-teman, untuk motor Harley-nya yang katanya sudah dijual, sekarang kepolisian juga mempertanyakan di mana hasil penjualannya. Itu adalah yang pertama, masalah harta. Yang kedua adalah untuk kayak kos-kosan. Ternyata diketahui AKBP Akhirudin ini juga punya sejumlah kos-kosan dan juga kayak hotel ya. Dan ini juga sedang diteliti. Terus juga laporan kekayaannya dia, LKHPN di KPK yang katanya hanya sekitar 400 jutaan rupiah, which is ini tidak masuk akal dengan profil yang dia selalu tampilkan ke media, di sosial medianya, itu nggak masuk akal. Itu juga sekarang sudah mulai ketahuan. Terus juga gudang solar. Nah, dia ini juga kan dugaannya sangat kuat sebagai backing orang yang menjadi pelindung sejumlah oknum di Medan sana untuk gudang solar gitu. Jadi ya kan kita tahu ya kalau untuk kita membuat gudang solar seperti itu, penimbunan itu kan termasuk pelanggaran hukum. Memang hal-hal seperti ini sepertinya bukan cuma dilakukan oleh 1 atau 2 oknum sih. Sepertinya adalah gerombolan. Ini adalah apesnya banget. Kenapa kok bisa ketahuan AKBP Akhirudin ini menjadi orang yang dugaannya melindungi penimbunan solar? Karena dari pemeriksaan di lokasi TKP yang lokasinya adalah di rumahnya dia, kepolisian tuh ngecek loh, kok ada gudang solar di rumahnya AKBP Akhirudin. Ini bener-bener apes banget, kayak kasusnya David ya teman-teman, gara-gara kelakuan anaknya semena-mena gara-gara pacar. Ini juga mirip-mirip gara-gara pacar juga. Mario ya, korbannya adalah David yang kasus yang tadi, anak pajak itu kan kebongkar semuanya, bapaknya masuk penjara, anaknya masuk penjara juga, kemudian juga hartanya diambil sama negara. Ini pun juga sepertinya terjadi kepada keluarga dari AKBP Akhirudin ini. Makanya pelajaran nih, kalau kalian sayang sama anak, siapapun itu ya, kalau mereka melakukan kesalahan ya jangan dibela, karena nanti efeknya akan panjang kemana-mana. So, sekali lagi ini adalah pembelajaran lagi bagi kita semua. Yang namanya pembelajaran itu akan selalu terus terjadi, dan mudah-mudahan ini akan bisa mencapai lebih ke banyak masyarakat lagi. Terima kasih sudah menonton, dan aku salut sekali untuk Kapolri Pak Listio Sigit yang begitu tegas sekali karena belajar dari kasus Sambo. Ada yang macam-macam langsung di PTDH-kan. Itu luar biasa, memberikan kesan ke masyarakat bahwa bukan lagi sekedar basa-basi untuk oknum-oknum yang bertindak semena-mena seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.